Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya wad din wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru Istri Penuh, Bapak Ibu Guru TK atau yang mewakili beserta Ibu wali murid yang alhamdulillah bisa menyempatkan waktu meskipun dalam kesibukannya untuk mengikuti acara pada siang hari ini, yaitu acara diseminasi budaya positif di sekolah oleh calon guru penggerak Muhammad Shalih Ibn SPD SD dengan keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga sholawat tasawuf tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, dan semoga kita besok mendapat syafaatnya di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Acara selanjutnya di sini saya sebagai pengantar atau pembawa acara pada siang hari ini. Untuk acara pada siang hari ini yang pertama pembukaan, dilanjutkan menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian langsung kegiatan diseminasi dan terakhir menutup doa. Untuk mengawali kegiatan pada siang hari ini, mari kita baca dengan surah Al-Fatihah. Semoga acara pada siang hari ini berjalan dengan lancar tanpa ada kendala suatu apapun. Al-Hadiniya bi syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. Terima kasih disampaikan. Untuk selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin mohon berdiri.
kedua kalinya sholat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi panjenengan semua, atas kerelaan panjenengan semua untuk tetap hadir dan setia mendukung saya pada hari ini dalam acara diseminasi budaya positif di sekolah. Perlu diketahui Bapak Ibu bahwa ini adalah memang berkaitan dengan tugas akhir saya dalam tugas akhir pada modul 1.4, yaitu budaya positif di sekolah, yang mana dalam kegiatan itu saya diharuskan untuk melakukan aksi nyata berupa mendesiminasikan budaya aksi nyata di modul 1.2. Mudah-mudahan keikhlasan panjenengan semua untuk tetap hadir mengikuti kegiatan ini dibalas oleh Allah sebagai amanah ibadah. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, sengaja kami juga mengundang dari perwakilan wali murid karena budaya positif itu tidak hanya di sekolah Bapak Ibu. Kalau kita bisa menerapkan bahwa budaya positif itu sangat baik, bahkan yang lebih baik adalah menumbuhkan budaya positif itu di rumah, karena di rumah itu nanti akan terjadi interaksi antara anak dengan orang tua, anak kakak dengan adik dan saudara-saudara yang lainnya. Untuk itu marilah kita ikuti kegiatan desiminasi ini mulai awal hingga akhir. Mudah-mudahan ini nanti bisa memberikan gambaran kepada kita semua, bisa memberikan pengetahuan kepada kita semua, karena kita di sini adalah sama-sama belajar. Saya juga belajar, panjenengan juga belajar. Mudah-mudahan harapan kita dari kegiatan ini kita bisa mewujudkan visi misi sekolah kita bisa menggapai sekolah yang impian kita di masa yang akan datang. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Oke, langsung saja Bu ya. Kita mulai untuk desiminasi budaya positif di sekolah. Nah, jadi Bapak Ibu, sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu semuanya, apakah Bapak Ibu setuju bila yang pertama pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Setuju apa bukan Bapak Ibu? Tidak setuju. Ada yang jawab tidak, ada yang setuju. Pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Ada yang jawab tidak, ada yang jawab iya. Yang kedua, pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa. Betul apa betul? Betul. Oke. Nomor 3, guru harus bisa memberikan solusi setiap permasalahan yang dihadapi siswa. Setuju apa betul? Setuju. Ada yang tidak setuju? Yang tidak setuju akan tangan? Setuju semua. Yang keempat, guru berperan sebagai teman untuk siswa. Setuju. Mudah-mudahan Bapak Ibu dalam kegiatan ini nanti kita bisa menemukan mana yang terbaik, sehingga nanti budaya positif itu bisa terlaksanakan di sekolah maupun di lingkungan rumah. Nah, yang pertama kita akan coba untuk belajar positif mindset, artinya itu berpikir yang positif. Kita coba untuk merubah pemikiran kita. Apa itu budaya positif? Budaya positif adalah perwujudan nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di lingkungan sekolah atau yang diterapkan di lingkungan masyarakat yang sama. Nah, Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang nilai-nilai, kira-kira nilai-nilai yang akan kita masukkan itu yang baik apa yang buruk, Bapak Ibu? Tentunya yang baik. Lah, contoh dari penilaian yang baik itu apa? Nilai-nilai yang baik di sekolah, contohnya
Sikap apa? Sopan santun, betul sekali. Apalagi jujur, disiplin, tanggung jawab, empati itu adalah nilai-nilai positif yang diyakini sebagai suatu keyakinan yang universal. Artinya universal itu kan umum. Kebaikan-kebaikan itu bersifat universal. Semua orang meyakini. Dan pandang itu bowo mambung, bowo broto, nek jenenge tanggung jawab itu pasti baik. Gak peduli lintas agama, baik itu beragama Islam, agama Kristen atau agama apa saja. Kalau yang namanya jujur itu pasti baik. Sehingga keyakinan-keyakinan itu bersifat universal. Semua orang mengakui, baik lintas agama, lintas bahasa maupun lintas suku, etnis, semuanya itu mengakui bahwa itu adalah kebaikan, nilai-nilai dari kebaikan. Kemudian kita akan belajar tentang konsep inti. Dari dalam kegiatan ini nanti Bapak Ibu, yang kita kupas adalah sekitar ini konsep inti. Yang pertama adalah disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, ada hukuman, ada konsekuensi, restitusi. Yang keempat, keyakinan kelas atau sekolah. Yang kelima, posisi kontrol seorang guru. Kalau panjenengan menjadi orang tua, berarti nanti bisa posisi kontrol sebagai orang tua. Kemudian segitiga restitusi, dan yang kedua adalah kebutuhan dasar manusia. Dan ini nanti yang coba kita bedah dalam kegiatan pada pagi hari ini. Kita lanjut. Sekarang kita melakukan permainan. Bapak Ibu bisa panjenengan lihat. Jadi ini adalah bermain. Ya. Anda dan teman Anda, maksudnya teman Anda itu yang ada di sini. Ya. Anda dan teman Anda adalah melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A. Jadi nanti ada yang menjadi A dan ada yang menjadi B. Nanti silakan cari teman sendiri-sendiri. Tugas Anda adalah mengepalkan tangan. Bayangkan ya, dalam genggaman Bapak Ibu itu adalah ada hal yang sangat berharga. Ya, entah hal apa itu menurut panjenengan sendiri-sendiri, bahwa di genggaman Anda itu adalah ada hal yang sangat rahasia. Ya. Sehingga Anda menggenggamnya erat-erat. Ya. Kemudian teman Anda ini berusaha membuka genggaman tangan Anda ya, dengan segala cara. Boleh dengan rayuan, dengan bujukan, dengan sogokan, dengan intimidasi, menghardik, membentak, dengan apa saja, yang penting Bapak Ibu bisa membuka tangan tersebut. Oke. Coba silakan Bapak Ibu. Ya. Jangan dengan cari teman. Bayangkan di genggaman tangan Anda itu ada rahasia, ada hal yang sangat berharga, dan teman Anda mencoba untuk membukanya dengan paksa. Ya. Kasih itu. Monggo silakan dicoba. Apa ya? Kita kayak dua gue. Boleh dengan merayu. Bukalah, nanti tak kasih hadiah. Atau dengan menghina. Menghadiri. Lah ternyata Bapak Ibu. Oke. Ya. Yang menjadi pertanyaan begini Bapak Ibu. Kira-kira Anda akan membuka genggaman itu atau tidak? Tidak. Alasannya? Rahasia. Oke. Kemudian kira-kira mungkin tidak Anda itu akan membuka tangan Anda. Mungkin ya. Nah, mungkin saja Anda itu membuka genggaman itu.
Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah ketika Anda mau membuka atau Anda tetap berpegang teguh untuk tetap menggenggam tangan Anda, itu dari kontrol Anda sendiri atau dari teman? Diri sendiri. Berarti kontrol untuk membuka, menutup genggaman tangan itu adalah dari kontrol diri sendiri. Nah, ini dari Bapak Ibu nanti yang akan saya bawa, bahwa untuk menumbuhkan disiplin positif, budaya di sekolah itu adalah harus tumbuh dari kontrol diri sendiri, bukan dari kontrol dari luar. Sehingga dari permainan itu tadi ada pergeseran. Psikiater dan pendidik bilang belajar dalam teori kontrol. Nah, ilusi guru mengontrol murid. Nah, selama ini kan seolah-olah itu kita gurulah yang mengontrol murid, padahal tidak. Murid itu sendiri yang mengontrol dirinya sendiri. Ya kan? Murid mau mengerjakan PR juga dari kontrol dirinya, tidak mau mengerjakan PR juga dari dirinya. Ya, jadi ilusi guru mengontrol murid, ya, seolah-olah guru itu yang mengontrol, padahal yang mengontrol adalah dirinya sendiri. Buktinya kita sudah buat peraturan, tapi masih ada sebagai anak yang tidak mengerjakan PR. Berarti dia itu masih mengontrol dirinya sendiri, bukan guru. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif bermanfaat. Kita beranggapan bahwa kalau dapat hadiah, kalau dapat imbalan, pujian itu adalah bermanfaat. Sebenarnya tidak begitu. Karena dengan imbalan, dengan pujian, penguatan positif itu akan menimbulkan ketergantungan. Masih ada efek. Ilusi bahwa kritik yang membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Anak kalau bersalah kemudian kita kritik, kira-kira menjadi baik apa malah anak itu putus asa? Terkadang putus asa. Kita tidak mau mengerti tentang apa yang terjadi, sementara kita itu langsung menyalahkan dan mengkritik. Nah, ini akan merusak kepribadian. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini kita seolah-olah orang dewasa itu mengontrol anak kita, mengontrol apa saja. Tidak, mereka sendirilah yang mengontrol. Mereka mau baik, mereka mau jelek, itu karena kontrol dirinya sendiri. Oke, lanjut. Nah, dari situlah bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada teori kontrol. Ya, sekarang saya tanya, stimulus respon itu apa? Stimulus respon itu berarti ada rangsangan dari luar. Nah, rangsangan dari luar itu nanti kita terapkan, kita ubah kepada teori kontrol. Yang pertama, realitas kebutuhan kita sama. Dalam teori kontrol, realitas kita berbeda. Jadi satu dengan yang lain, satu anak dengan anak yang lain itu pasti mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Mulai dari kebutuhan dia belajar, gaya belajar, minat belajar, kesiapan belajar, itu pasti berbeda. Kita tidak bisa menganggap semua orang itu sama. Bahkan kita yang sendirian di sini jelas kebutuhannya beda. Hari ini Pak Santo, ya, kebutuhannya apa? Misalkan berbeda lagi dengan nanti Pak Samsudin, jelas tidak sama. Nah, kita itu harus bisa mengubah paradigma dari stimulus respon menuju ke teori kontrol. Semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Gambarannya juga berbeda. Apa yang dipikirkan juga berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kadang-kadang kita tidak peduli sama orang lain. Maunya kita terus yang dimengerti orang lain, tetapi kita tidak mau mengerti orang lain. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, kita coba untuk berkembang.
Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau kita tahu ada anak yang melanggar aturan, kita jangan langsung mengecap bahwa itu adalah suatu kesalahan. Kita harus tanamkan bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Bahkan kesalahan, anak yang mengalami kesalahan, yang melakukan kesalahan, itu pasti punya tujuan. Setiap perilaku pasti mempunyai tujuan, baik itu perilaku positif maupun perilaku negatif. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol Anda. Ini. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada saat bujukan gagal. Ketika kita mau dibujuk, menyuruh anak, disuruh ini kemudian tidak mau, ujung-ujungnya apa? Memaksa. Betul apa enggak? Ya. Jadi pemaksaan itu adalah bujukan yang gagal. Kemudian, nah kita ubah dengan yang bagaimana? Kolaborasi. Nah, kita itu harus kerjasama dengan anak kita, dengan peserta didik kita, bahwa kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kenapa sih nak kamu kok gak mau ini? Oh ini bu, saya pengennya seperti itu. Nah, terjadi kolaborasi di situ. Ya, sehingga menciptakan konsensus-konsensus yang baru adalah sebuah pilihan-pilihan yang mungkin bisa disepakati dari kedua-duanya. Model berpikir menang kalah ini sudah tidak digunakan lagi. Yang digunakan adalah model berpikir menang-menang. Artinya bahwa di situ tidak ada yang salah dan tidak ada yang menang, tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar. Semuanya benar. Nah, itu. Yang pertama, ini disiplin positif. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu. Jadi disiplin, selama ini kalau kita berbicara dengan disiplin, pasti dalam pikiran kita itu apa? Aturan, hukuman, konsekuensi, kan? Padahal tidak. Disiplin positif adalah bagaimana caranya, bagaimana langkah kita untuk menumbuhkan kesadaran-kesadaran itu muncul dari diri anak itu sendiri tanpa adanya sogokan, tanpa adanya ancaman, tanpa adanya hukuman, tanpa adanya pujian. Jadi anak itu melakukan sesuatu apa saja yang ada di sini itu karena murni dari pribadinya sendiri, bukan dari dorongan dari luar, bukan karena adanya hadiah, imbalan ataupun hukuman. Nah, disiplin positif inilah nanti yang akan menjadi nafas dalam menumbuhkan budaya positif di sekolah. Oke. Nah, nilai-nilai positif itu tadi ya akan diwujudkan dalam suatu nilai-nilai kewajiban. Di awal kita sudah mengatakan bahwa nilai itu adalah nilai yang positif yang akan dimasukkan sebagai kebaikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan dalam dunia pendidikan kita sekarang, Bapak Ibu, utamanya di kurikulum Merdeka, ini terkenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, di mana dalam profil pelajar Pancasila itu adalah elemennya adalah satu, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlakul karimah. Kemudian kebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar mistis dan mandiri. Kira-kira orang yang beriman itu baik apa jelek Ibu? Baik. Orang berakhlak mulia itu baik apa jelek? Baik. Berkebinekaan global, suatu saat anak didik kita, ya kan, anak-anak kita ini akan menjadi bagian dari masyarakat. Ya. Dia akan mengenal dunia itu lebih luas. Ya. Jangankan besok, sekarang saja itu anak-anak sudah mulai bisa mengakses informasi-informasi yang sifatnya umum. Nah, itu harus kita bekali. Kemudian juga bergotong royong. Suatu saat mereka juga akan menjadi masyarakat.
dia akan bersosialisasi dengan masyarakatnya, dia perlu kolaborasi, bergotong royong dengan yang lainnya, kreatif. Ya kan? Orang kalau kreatif itu dia berada di mana saja, dia akan bisa hidup. Ya. Dia akan memanfaatkan apa yang ada di sekelilingnya. Ya kan? Dia akan menjadikan dunianya itu lebih bermakna. Ya. Kemudian bernalar kritis. Ya, kita tahu bahwa sekarang adalah sudah tidak bisa dipungkiri lagi pengaruh-pengaruh dunia global, khususnya internet ini, ya kan, yang sudah bisa menjangkau dari segala unsur dan kita tidak bisa membatasi itu. Kalau kita tidak membekali anak-anak kita dengan penalaran kritis, berpikir kritis, dia akan terpengaruh, utamanya budaya-budaya yang tidak sesuai dengan konteks nilai-nilai luhur budaya lokal ini akan menggerus, sehingga anak itu akan terbawa. Kalau mereka tidak bisa bernalar kritis, ini jelek, maka akan sangat berbahaya. Kemudian mandiri, diharapkan nanti anak-anak itu tidak tergantung kepada orang lain. Dia akan bisa menggantung kebutuhannya dengan dirinya sendiri. Ketika anak belajar, guru adalah bukan satu-satunya sumber belajar. Kalau guru terus gak sekolah, bukan. Siswa yang mandiri tetap bisa melakukan kegiatan belajar. Dia bisa memanfaatkan buku-buku yang ada di perpustakaan atau bahkan dengan menggunakan jaringan internet. Nah, itu bagus. Kemudian dari nilai kebajikan itu yang akan diwujudkan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Kemudian sampai sini ada yang ditanyakan? Kita lanjut ya. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi itu apa? Motivasi adalah dorongan dari seseorang untuk melakukan sesuatu sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Itu adalah motivasi. Nah, motivasi perilaku manusia berperilaku, manusia berbuat itu pasti mengandung yang namanya motivasi. Nah, sekarang saya tanya, ada berapa motivasi perilaku manusia? Berapa? Motivasi perilaku manusia ada berapa? Tidak apa-apa, jawab saja, tidak ada yang salah di sini. Ada berapa? Dua apa tiga? Tiga apa dua? Tiga. Pak Santo jawab tiga, Pak Samsudin jawab dua. Oke, nanti kita jawab sama-sama di sini, Bapak. Yang pertama, motivasi perilaku manusia. Jadi manusia berperilaku itu tidak lepas dari tiga hal ini, Bapak. Ya. Jangankan anak-anak kita aja yang di sini itu tidak luput dari 1, 2, 3 itu. Ya kan? Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contoh, ya, kita ada di sini. Untuk membayar retribusi pajak misalnya, pajak kendaraan. Tak nyurah sepeda, tak pajaknya sepeda, ben gak kena tilang. Berarti motivasi panjenengan untuk membayar pajak kendaraan adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, sehingga akan berlanjut sepeda sesuai kurang atau digunakan nanti disuratno. Nah, ini membuktikan bahwa perilaku manusia itu sudah tidak lepas dari ketiga unsur ini, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Bahkan anak-anak kita sendiri pun ini banyak yang berperilaku seperti ini. Dia mau mengerjakan PR cegah oleh hukuman atau guru. Nah, biasanya ketika motivasi itu berada di level ini, Bapak Ibu, maka pertanyaan yang muncul dalam dirinya adalah apa yang akan terjadi terhadap saya
bila saya tidak melakukan. Kalau saya tidak melakukan mengerjakan PR, apa yang terjadi pada diri saya? Itu adalah pertanyaan yang muncul di nomor 1. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Anak-anak kelihatan rajin nyapu, ngelah kocok, tapi motivasinya hanya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari gurunya. Nah, biasanya pertanyaan yang muncul di poin yang kedua ini apa? Apa yang akan saya dapatkan bila saya melakukan? Nah, dua ini Bapak Ibu, dua ini ya, untuk menghindari ketidaknyamanan, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, ini masih bersifat eksternal, artinya disebut dengan motivasi eksternal. Jadi karena masih ada pengaruh dari luar. Pengaruhnya apa? Karena hubungan, karena penghargaan. Sehingga dua ini disebut motivasi eksternal atau motivasi ekstrinsik. Kemudian yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Nah, apa? Saya akan menjadi orang yang bagaimana kalau melakukan seperti itu. Nah, berangkat dari keyakinan-keyakinan itulah, maka orang akan melakukan apa yang menjadi suatu nilai kebaikan itu berdasarkan dirinya sendiri. Nah, yang ketiga ini namanya motivasi internal atau intrinsik. Jadi motivasi ada berapa Bu? Ada dua, itu motivasi eksternal dan motivasi internal. Kalau eksternal itu masih berkaitan dengan hal-hal di luar, entah itu karena ada hukuman atau karena pujian, penghargaan, itu bersifat eksternal. Kemudian yang muncul dari dalam dirinya, dia melakukan sesuatu karena dari nilai-nilai suatu kebajikan. Apa yang saya akan menjadi orang yang seperti apa kalau saya melakukan seperti itu? Oh, saya akan menjadi orang yang jujur ketika saya berkata apa adanya. Nah, itu adalah motivasi yang muncul dalam diri pribadi. Kemudian kita berlanjut yang ketiga adalah sesi yang ketiga ini ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Hukuman sudah sering kita dengarkan, bahkan kita juga semuanya mungkin sudah pernah merasakannya. Kemudian konsekuensi ini juga sering sudah kita dengarkan. Nah, yang ketiga restitusi ini mungkin seolah-olah asing bagi kita. Ya, restitusi. Ini sifatnya sama Bapak Ibu. Ada hukuman, konsekuensi, dan ada restitusi. Baik, kita lanjutkan untuk pembedaannya. Nah, penjelasan antara hukuman dan konsekuensi. Kira-kira nanti dengan pilih mana? Hukuman, konsekuensi, apa restitusi? Kalau disuruh pilih, pilih apa? Hukuman, konsekuensi, apa restitusi? Restitusi. Oke. Kita lanjut ya. Hukuman tidak terencana atau tiba-tiba, bersifat satu arah dari pihak guru yang melakukan, berupa fisik maupun psikis. Contoh, ada anak yang datang terlambat. Sini kamu, keluar, lari di lapangan 3 kali. Tiba-tiba sebelumnya tidak direncanakan dan bersifat satu arah, hanya dari gurunya. Murid hanya menjalankan. Bisa berupa fisik, yaitu sifat layu, kemudian bisa juga berupa psikis. Psikis itu apa? Seperti kata-kata yang kasar, keras, itu adalah fisik. Nah, itu adalah ciri-ciri dari hukuman. Tidak terencana secara tiba-tiba, kemudian bersifat satu arah dari pihak guru, bisa berupa fisik maupun berupa fisik. Kemudian konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati.
Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya. Jadi peraturan itu, konsekuensi itu dibuat oleh guru misalkan atau sekolah, tapi siswa itu sudah tahu kalau datang terlambat maka konsekuensinya harus nyapu halaman. Siswa tahu. Dan ketika ada siswa yang melanggarnya, maka siswa akan mendapatkan konsekuensi yang sudah disepakati. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh guru dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima apabila pelanggaran itu terjadi. Nah, itu adalah bedanya konsekuensi dan hukuman. Nah, hukuman itu siswa tidak tahu apa-apa itu. Jadi ketika dia melakukan kesalahan, kemudian guru memberikan hukuman seolah-olah adalah sebagai tebusan. Siswa tidak tahu saya itu mau diapakan, saya itu mau dikasih apa, tidak tahu. Tapi kalau konsekuensi, siswa itu tahu. Kalau datang terlambat, konsekuensinya harus nyapu halaman. Kalau merusak barang teman, konsekuensinya harus ini, harus itu. Siswa sudah tahu, tinggal siswa itu menjalankan. Kemudian, nah ini hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Silakan pilih. Konsekuensi. Oke. Yang kedua, lari mengelilingi halaman sekolah 3 kali tidak mengerjakan tugas sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman bisa berupa gizi. Membersihkan coretan di atas meja yang dibuatnya sampai bersih. Hukuman konsekuensi? Konsekuensi apa hukuman? Konsekuensi. Berdiri mengangkat 1 kaki karena tidak menjawab pertanyaan. Hukuman. Membersihkan WC karena merusak barang teman. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat 10 menit pelajaran PCOK. Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi apa hukuman? Yang benar. Konsekuensi karena masih linier dengan pelajarannya. Nah, siswa sudah melakukan pemanasan, dia baru datang, maka dia juga harus melakukan pemanasan, termasuk lari itu tadi. Nah, yang terakhir adalah restitusi. Agak jelas ya. Apa itu restitusi? Ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompoknya dengan kondisi yang baik. Jadi kalau ada anak itu melakukan kesalahan, itu dampaknya itu sangat besar. Nah, di restitusi ini akan mencoba mengembalikan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, karena anak yang melakukan kesalahan itu adalah anak yang mencoba memenuhi kebutuhannya tetapi begitu rendah. Nah, kita tahu bahwa setiap perilaku pasti mempunyai itu tujuan. Nah, dalam restitusi ini nanti bagaimana cara mengatasi masalah itu sehingga menjadikan anak itu bisa kembali ke lingkungannya, ke kelompoknya dengan baik, dengan kondisi yang sempurna. Dia tidak merasa dikucilkan, dia tidak merasa dihina, tidak merasa dipermalukan oleh kelompoknya. Nah, restitusi ini merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi mereka sendiri. Jadi yang mencari solusi itu mereka sendiri, bukan bapak ibu guru, bukan orang tua. Sehingga diharapkan dari restitusi ini muncul, yaitu dari motivasi internalnya. Kemudian
Guru akan membantu murid berpikir tentang seperti apa mereka ingin menjadi, itu tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu adalah restitusi. Kemudian ciri-ciri restitusi yang pertama, bukan menebus kesalahan. Ya, kalau hukuman kan kesannya itu seolah-olah menebus. Anak tidak memakai seragam, kemudian dia harus melakukan ini. Nah, seolah-olah kesalahan itu harus ada tebusannya. Dalam restitusi tidak seperti itu, Bapak Ibu. Jadi, namun untuk belajar dari kesalahan, jadi, bukan sebagai tebusan dari kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Ya. Seorang guru ketika menghukum murid itu pasti hubungannya rusak. Guru pasti, ya kan, ketika memberi hukuman pasti ada rasa mangkal, sakit hati. Ya kan? Begitu juga dengan anaknya diberi hukuman, pasti dia itu juga punya perasaan marah. Jadi hubungan kedua orang ini antara pemberi hukuman dan yang diberi hukuman ini rusak. Ya. Kemudian restitusi itu tawaran, bukan paksaan. Ditawarkan solusi-solusi, ya kan? Bukan kita memaksa, kamu harus seperti ini. Bukan, jadi nanti siswa sendiri itu yang akan memilih solusinya. Restitusi menuntut untuk melihat keadaan diri sendiri. Biasanya anak kalau bersalah, kalau melakukan kesalahan, itu jarang sekali melihat dirinya. Kalau dia melihat lawannya, pasti yang dijelekan adalah lawannya. Dia akan berusaha memperbaiki dirinya. Dia tidak melihat kesalahan, tapi yang dilihat adalah kesalahan orang lain. Tapi di restitusi tidak, yang dilihat ada dirinya. Kemudian restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter tindakan. Restitusi adalah solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kita lanjut. Nah, ini ada contoh kasus perbedaan. Ya, ada contoh kasus anak tidak mengerjakan PR. Ya. Hukuman. Nah, ini yang pertama hukuman. Hukuman ini konsekuensi dan ini adalah restitusi. Nah, kasus anak yang tidak mengerjakan PR, guru menghukum murid tersebut maju dan berdiri di depan kelas selama jam pelajaran. Matang itu. Anak dihukum PNS, dia tidak berdaya. Kemudian dalam konsekuensi, guru memberikan konsekuensi yang telah disepakati. Misalnya, murid mengerjakan PR-nya saat jam istirahat. Ya. Jadi waktu istirahatnya nanti akan tersita untuk mengerjakan PR. Kemudian di restitusi yaitu guru menanyakan alasan tidak mengerjakan PR. Nah, ini mulai itu. Jadi alasannya sampai yang gak kerjakan PR itu apa? Ya. Apa karena terlalu sulit soal yang saya berikan, atau kamu belum memahami materi? Nah, ini akan menanyakan alasan-alasan kenapa tidak mengerjakan PR, sehingga dari alasan-alasan itu nanti akan muncul alasan itu nanti muncul, permasalahan itu muncul dari siswa apa muncul dari guru, itu nanti akan ketahuan. Kalau anak itu karena tidak paham, berarti muncul, jadi seorang guru harus menggunakan variasi dalam model belajarnya. Bisa melakukan pengayaan juga. Nah, ini nanti akan, sehingga nanti dalam restitusi itu akan ada solusi-solusi yang bisa dicapai. Nah, yang terakhir yaitu dihukum oleh penghargaan. Nah, bahwa penghargaan itu juga bisa menghukum Bapak Ibu. Memberi penghargaan nilainya sama dengan menghukum seseorang. Nah, ini ada pengaruhnya, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kalau jangka panjang, jika diberikan dalam waktu yang lama, maka anak akan kehilangan motivasi intrinsik. Jadi dia melakukan hal yang baik itu berdasarkan pada penghargaan. Motivasi internalnya tidak ada. Ayo, sing rajin mencari oleh dia. Karena pengaruhnya dari luar. Kemudian penghargaan tidak efektif. Jika anak mengharap penghargaan dan tidak mendapatkan, maka ia akan kecewa.
Kemudian penghargaan merusak hubungan. Bisa tidak? Bisa. Jika anak diberikan penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Kok bisa gue sih oleh? Maka liane juga merasa iri, sehingga merusak hubungan mereka. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan menjadi kurang kreatif jika dijanjikan oleh penghargaan, karena fokusnya adalah untuk mendapatkan penghargaan, bukan dari hasil kinerjanya. Wes ayo gawe sing penting dadi mari mulai hadiah. Sing penting jadi itu adalah ketika penghargaan itu bisa mematikan kreativitas. Kemudian penghargaan menghukum. Nah, contohnya pada sistem ranking, makanya sekarang sudah jarang sekali diberlakukan. Nah, kadang kita memberi hadiah itu hanya yang mendapatkan ranking 1, padahal ranking 2 itu juga berprestasi. Nah, ranking 1 dikasih hadiah, ranking 2 nggak dikasih hadiah. Dia merasa dihukum, merasa kecewa. Kemudian penghargaan mematikan motivasi intrinsik. Nah, jadi ketika anak merasa bangga dan gembira terhadap pencapaiannya, oh saya bisa ini, saya bisa itu, maka sebenarnya ia sudah mendapatkan penghargaan alamiah. Apabila kita memberikan penghargaan lain, maka kita akan mengambil kegembiraan alamiahnya saat itu dan mematikan motivasi intrinsiknya untuk terus mengeksplor pencapaiannya. Jadi sebenarnya anak berhasil itu sudah mendapatkan penghargaan dalam dirinya secara alamiah. Tanpa penghargaan yang kita berikan, itu anak sudah mendapatnya. Justru kalau kita terlalu sering memberikan penghargaan, itu nanti bisa berdampak buruk, yaitu hilangnya motivasi intrinsik. Tetapi kalau dalam jangka waktu pendek itu masih diperbolehkan pembagian. Selanjutnya yang keempat adalah keyakinan kelas. Dulu kita kenal dengan peraturan kelas, sekarang bahasanya diubah menjadi keyakinan kelas. Nah, kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ada yang bisa jawab? Kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Saya Kak. Monggo, Bu. Terima kasih. Kalau peraturan kelas itu dibuat hanya dari satu arah, misalnya dari bapak ibu gurunya sendiri. Sedangkan kalau keyakinan kelas itu dibuat bersama-sama dengan seluruh siswa di dalam kelas itu sendiri. Oke, tepuk tangan. Terima kasih. Oke, betul sekali Bapak Ibu. Jadi kalau keyakinan kelas itu yang dibuat adalah guru bersama siswa. Tapi kalau peraturan kelas itu biasanya yang membuat adalah guru atau sekolah. Siswa tidak dilibatkan. Nah, ini ada gambaran contoh mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm saat mengendarai roda 2. Peraturan apa keyakinan? Peraturan. Pernah kita dilibatkan dalam membuat peraturan itu? Tidak pernah. Jadi memiliki peraturan tentang menggunakan helm saat mengendarai roda 2. Nah, alasannya apa? Jawabannya apa? Mengapa kita menggunakan helm saat mengendarai roda 2? Biar tidak hilang. Nah, kemungkinan ada dua jawaban dong. Satu, supaya tidak ditilang. Tadi ada yang jawab tidak ditilang. Berarti itu adalah masih karena dorongan keluar. Ada rasa tidak nyaman, ada menghindari rasa hukuman. Tetapi kalau menggunakan helm itu didasarkan pada keyakinan-keyakinan tentang keselamatan, berarti itu adalah muncul dari dirinya sendiri. Aku tak helm, cek selamat. Berarti
Tapi murni dari dirinya sendiri. Dia takut kalau nanti dia celaka. Nah, situ. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan tentang memakai masker dan cuci tangan setiap saat? Ini keyakinan atau peraturan? Keyakinan. Karena nanti kalau saya tidak memakai masker nanti akan terkena penyakit itu. Nah, berarti itu kesehatan. Nah, ini adalah keyakinan ini. Kalau dijalankan berdasarkan motivasi internalnya, maka akan menjadi lebih kuat. Kemudian keyakinan keras dibuat atas kesepakatan. Itu adalah video yang pertama. Nah, masih baik kok. Nah, ini adalah 5 posisi kontrol yang tadi sudah kita tulis Bapak Ibu. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi membuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat.
join lapangan basket, Bu. Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat! Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi,
Kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Nah, apa gue? Gimana tadi dari hasilnya? Dari kelima posisi kontrol, mana yang paling ideal untuk Bapak Ibu? Posisi penghukum, posisi pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Nah, bisa dilihat sendiri kertasnya. Oke, sudah paham ya? Itu posisi kontrol. Kemudian kita lanjut. Nah, ini adalah kesimpulan tadi sudah disimpulkan di video ini tadi. Ini yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini Bapak Ibu adalah langkah-langkah dalam menyelesaikan suatu permasalahan, di mana segitiga restitusi ini terdapat 3 langkah. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, pada tahap awal ya, segitiga restitusi ini adalah menyentabilkan identitas ya. Jadi ketika anak melakukan kesalahan ya, ini dia dalam kondisi yang emosi yang tinggi ya. Nah, pada kondisi yang seperti itu kita harus bisa menyentabilkan identitasnya. Jangan ketika anak dalam posisi yang masih emosi tingkat tinggi kemudian kita tanyai ini itu, nanti malah enggak karuan ya. Jadi stabilkan dulu, tenangkan dulu anak itu. Jangan setiap orang pasti pernah bersalah ya. Itu manusiawi ya. Saya juga pernah melakukan kesalahan. Itu adalah tahap-tahap dalam menstabilkan identitas ya. Setelah itu dilalui, kita pindah ke tahap yang kedua, yaitu tahap validasi tindakan yang salah. Artinya validasi tindakan yang salah itu bukan berarti kita itu membenarkan kesalahannya loh. Kita tidak membenarkan kesalahannya, tetapi setiap kesalahan, setiap perilaku pasti memiliki tujuan. Nah, kenapa kamu melakukan itu? Ini ada tujuan-tujuan yang harus kita ketahui. Karena setiap perilaku, setiap kesalahan itu mempunyai tujuan yang berbeda. Dan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan mereka. Keyakinan apa yang sudah kamu langgar? Kamu ingin jadi orang yang seperti apa? Nah, itu adalah tahapan-tahapan dalam segitiga restitusi. Ini ada videonya Bapak Ibu, silakan diperhatikan bagaimana cara menyelesaikan masalah itu menggunakan segitiga restitusi. Bisa Anda praktekkan di rumah, di kelas, atau di mana saja. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi.
Restitusi digunakan oleh pakar pendidikan Diane Gosson berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Gleason. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang sana. Yang Pak, Sudah lama gak ketemu sekarang? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain pemfitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ke TK di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, maksud saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Maksud saya dituduh tukang fitnah. Ya dari itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak berpikiran lagi. Kami yang mendekat. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya mengucap saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk bertahan dan kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang mentak-mentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal
ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang terjadi. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid dengan alih dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang diambil murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kami? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka.
sabar dan bahagia. Itu Bapak Guru hebat. Oke, lalu kita sudah selesai dan ada Nah, itu tadi Bapak Ibu video tentang bagaimana cara menerapkan segitiga restitusi sudah dikupas tuntas tadi dan dalam video yang tadi, bahwa yang perlu diingat dalam kegiatan penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi adalah yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan kelas. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari hari ini bisa menjadi pijakan kita, bisa menjadi gambaran kita untuk dapat menumbuhkan budaya-budaya positif, baik itu di sekolah maupun di lingkungan keluarga. Demikian diseminasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan kepada pembawa acara. Demikian Bapak Ibu, acara sudah kita lakukan bersama. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau Bapak Muhammad Shalih Ubaidillah SPPSD bisa membawa kemajuan untuk SDN Sekolah. Amin Allahumma amin. Acara terakhir yaitu doa. Marilah kita doa dan kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga acara pada siang hari ini bisa bermanfaat. Saya mewakili pembawa acara, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang salah mulai awal hingga akhir. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Terima kasih, Pak. Alia, kamu tahu nggak kenapa Bapak panggil? Mungkin berkaitan dengan tugas matematika yang kemarin, Pak. Iya, betul. Nah, mungkin sekali kamu tidak mengumpulkan tugas. Tapi kemarin kamu masuk ya? Iya, Pak. Saya kemarin masuk, tapi tidak sempat menyelesaikan PR. Apakah tugas yang saya berikan kemarin itu terlalu sulit? Atau mungkin ada alasan lain hingga kamu tidak mengerjakan tugas dari saya? Maaf, Pak. Saya kemarin tidak sempat menyelesaikan PR karena keasikan dengan para kita hingga baru sadar baik pulang pun begini dan teman-teman saya sudah mengerjakan tugas mereka. Wah, pasti itu sangat menyenangkan. Pak Ubed juga senang kalau melihat konten-konten kreatif yang ada di TikTok. Bahkan saya juga membuat konten pendidikan itu. Namun, apakah kamu masih ingat keyakinan kelas kita? Iya, Pak. Saya masih ingat. Bapak. Yuk. Kalau masih ingat, kira-kira yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas apa belum? Belum, Pak. Nah, menurutmu keyakinan kelas yang mana? Selalu bertanggung jawab dan menghormati orang lain, Pak. Alhamdulillah, ternyata kamu masih ingat keyakinan yang kemarin sudah kita buat. Lalu, apakah kamu punya solusi terhadap masalah ini? Iya, Pak. Yang pertama, saya minta maaf karena tidak mengerjakan tugas. Kedua, bila diizinkan, saya akan mengerjakan tugas dari Pak Ubed dan istirahat kedua. Dan saya tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut.
Baik nak, saya apresiasi untuk tanggung jawab kamu dan kamu boleh kembali istirahat sambil mengerjakan tugas dari saya. Saya tunggu tugasnya di jam saya nanti siang. Siap Pak, terima kasih. Itu sekarang kamu boleh meninggalkan tempat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk nak. Ya, silakan duduk. Terima kasih Pak. Ya. Dian, kamu tahu enggak kenapa kamu saya panggil di sini? Karena saya datang terlambat Pak. Ya, Dian, biasanya kan kamu rajin, datangnya kan paling duluan. Iya Pak. Maaf. Dian, kita adalah manusia. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Begitu juga dengan atau juga karena melakukan kesalahan. Karena kita adalah manusia. Manusia itu apa? Tempatnya salah dan lupa. Namun setiap kesalahan itu pasti ada hanya dari laporan guru IPS hari ini adalah yang ketiga kali kamu datang ke kamar. Apakah betul? Ya Pak, itu betul. Terus kira-kira penyebab apa yang membuat kamu datang ke kamar? Saya bangun kesiangan Pak, karena malamnya saya keasikan bermain game sehingga saya tidur terlalu larut malam. Masih ingat dengan tata tertib sekolah yang sudah kita yakini bersama terkait jam masuk dan jam pulang? Masih Pak, masuk pukul 7, pulang pukul 12. Lalu kira-kira keyakinan apa yang belum tercapai di saat kamu datang ke kamar? Disiplin waktu Pak. Terus kali disiplin waktu. Terus kira-kira siapakah yang dirugikan dalam hal ini dan kerugian apa yang diterima? Saya sendiri Pak yang rugi karena saya akan ketinggalan materi yang diajarkan dulu pada jam pertama. Menurutmu sikap apa yang dapat kamu lakukan untuk meyakinkan saya dan dirimu sendiri agar kamu tidak terlambat lagi? Saya tidak akan tidur terlalu larut sehingga saya dapat bangun pagi dan dapat hadir datang ke sekolah sebelum jam 7 sesuai tata tertib yang ada di sekolah. Bagus ya. Terus komitmen apa yang bisa kamu tunjukkan kepada saya agar kamu mulai besok tidak datang terlambat lagi? Saya berkomitmen dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi Pak. Tentunya ini juga sebagai pembelajaran pada diri saya sekaligus menjadi motivasi agar saya tidak terlambat lagi dengan berubah untuk menjadi lebih baik lagi Pak. Semoga kamu bisa melakukannya dengan baik dan menjadi generasi yang sukses dan hebat, dan saya yakin kamu pasti bisa. Terima kasih waktunya. Silakan dilanjutkan beristirahat bersama teman-teman kamu. Terima kasih Pak. Permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya setuju dengan penerapan segitiga restitusi karena kami diberikan kesempatan berbicara dan mencari solusi bersama untuk memperbaiki kesalahan kami.
Kami tidak diberikan hukuman yang membuat kami tertekan dan kurang percaya diri. Terima kasih Pak Ubed. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perasaan saya ketika saya diberi hukuman, apalagi di depan teman-teman, tidak efektif. Malah lebih membuat saya takut dan merasa malu. Saya lebih memilih penerapan segitiga restitusi karena saya diberikan kesempatan berpikir serta menyadari konsekuensi yang akan berdampak pada diri saya sendiri dan akan berusaha memperbaiki kesalahan saya. Terima kasih Pak Ubed. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.